Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Senang sekali hari ini Bu Wiwi bisa bertemu kembali dengan anak-anak untuk membawakan renungan pada pagi hari ini. Mari anak-anak, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita, lipat tangannya, dan kita semua akan menghormati hadirat Tuhan dengan bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu sepanjang istirahat malam kami. Kami mengucap syukur kalau kami pada pagi hari ini boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat, dengan berkat yang baru, dengan urapan baru yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami semua akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, Tuhan, Engkau yang menolong kami untuk kami boleh mengerti tentang isi hati Tuhan, tentang setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Buat supaya hati kami menjadi tanah yang subur ya Tuhan, untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, setiap kami pada pagi hari ini. Kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah anak-anak, apakah anak-anak sudah menyiapkan Alkitabnya di rumah? Ya, silahkan apabila belum segera menyiapkan Alkitabnya. Kita akan sama-sama membuka di kitab Markus ya, Markus 12 ya. Ayatnya akan Bu Wiwi ambil dari ayat yang ke-28 sampai dengan 34. Sudah semua ketemu? Bagi anak-anak kelas 1 yang belum lancar membaca, bisa didampingi oleh Mama dan Papa. Ya, boleh dibantu oleh Mama dan Papa. Siap semua anak-anak? Firman Tuhan hari ini Bu Wiwi beri judul Hukum yang terutama. Ya, bagi anak-anak semua kelas 1 sampai kelas 6, tentu anak-anak semua belajar tentang PPKN ya. Pelajaran yang memberikan atau menyampaikan bagaimana peraturan diberikan dan harus kita laksanakan untuk menjadi seorang warga negara yang baik ya. Sejak penciptaan alam semesta, Tuhan pun sudah memberikan peraturan atau hukum kepada ciptaannya. Tetapi peraturan itu dilanggar oleh siapa anak-anak? Ya, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu Adam dan Hawa, telah jatuh ke dalam dosa karena pelanggaran peraturan yang diberikan Tuhan untuk manusia yang dikasihinya. Begitu juga ketika zaman Nabi Musa, Tuhan juga memberikan peraturan kepada bangsa Israel ya, bagaimana mereka harus hidup dengan 10 perintah Tuhan. Ada banyak peraturan yang ada di muka bumi ini. Dan ketika pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini, Tuhan menyatakan secara langsung. Pada saat itu dikatakan ketika seorang ahli Taurat bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya,
dan beberapa orang Saduki bersoal jawab dan mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada yang tepat kepada orang-orang yang mendengarkan firman-Nya. Bu Wiwi akan bacakan kejadian tersebut dari Markus 12 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Ayatnya yang ke-30, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat yang ke-31, dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Tuhan Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, hari ini pesan Tuhan ingin menyampaikan kepada kita secara langsung, secara pribadi, bahwa hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Memang ketika kita membaca dengan lancar, sepertinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita, dan segenap kekuatan kita sepertinya mudah. Tetapi apakah hal itu bisa kita lakukan ketika kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan atau standar-standar yang ada di dunia ini? Ada seorang anak remaja. Ini adalah kesaksian. Bersyukur dia bertumbuh di satu sekolah yang berdasarkan memberikan dasar-dasar firman Tuhan, dan guru-guru yang dengan penuh kasih sayang mendampingi anak tersebut bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika dia dewasa, ketika dia remaja, dia lulus dari sekolah dasar, ternyata dia dapati di sekelilingnya tidak sama dengan keadaan di sekolahnya yang setiap hari dia jumpai. Teman-teman yang penuh kasih, teman-teman yang apabila dia melakukan kesalahan, mereka dengan mudah memaafkan. Begitu pula ketika teman-temannya melakukan kesalahan, dia pun mudah memaafkan temannya karena bersama-sama tahu kebenaran firman Tuhan. Dan anak itu melihat bagaimana dia harus memilih ketika berada di suatu lingkungan yang benar-benar
bagi dia adalah lingkungan yang baru yang seperti hutan berantara dengan berbagai macam teman-teman. Bersyukur orang tua dari anak itu mengikuti pertumbuhan dari masa remaja sang putra. Bagaimana ketika dia pulang, dia sempat bertanya, "Papa, Mama, apa sih itu cupu?" Ya, orang tuanya terbelalak. "Ya, anakku tidak tahu kata-kata cupu." Sebetulnya sedih. Karena apa? Artinya anak tersebut terlalu polos. Dan dengan penuh kasih, mereka bertanya mengapa, ada apa dengan kata-kata cupu seperti itu. Dan kedua orang tua dari anak tersebut mengembalikan kepada firman Tuhan. Bagaimana apabila dia dibuli oleh teman-temannya. Dan ketika anak itu mengerti kebenaran firman Tuhan dan mengingat kembali bagaimana ketika masa sekolah dasarnya dia boleh diberikan, ditaburi oleh firman Tuhan, oleh lingkungan sekolahnya, akhirnya dia bisa mengatasi bagaimana dia harus bersikap di lingkungannya yang baru. Dan orang tuanya sempat memberikan pertanyaan, "Kamu tidak malu tidak masuk geng itu? Mengapa kamu tidak ikut-ikutan teman-teman yang lain, duduk-duduk di tepi jalan setelah pulang sekolah? Kan keren, sepertinya mereka punya kelompok atau geng tertentu." Apa jawaban daripada anak tersebut? "Ah, tidak. Aku lebih senang memilih langsung pulang. Aku tidak takut kok dibilang cupu. Aku tidak takut kok tidak ditemani dengan mereka. Karena aku tahu mereka adalah anak-anak yang tidak takut akan Tuhan." Tentu orang tua anak tersebut terheran-heran, "Kok bisa kamu bilang teman-temanmu tidak takut akan Tuhan?" "Iyalah ya, aku tahu, karena aku tahu mereka melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh firman Tuhan," kata dia, tanpa dia menyebutkan bla 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 sebagai maksud untuk melindungi dirinya atau memuji dirinya lebih baik atau berkata dia lebih rohani. Mengapa anak-anak dia tahu teman-temannya adalah anak-anak yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Karena dia menyenangi akan firman Tuhan. Dia tahu tubuhmu adalah bait Allah. Ya, karena itu jangan mengotori tubuhmu dengan sesuatu yang tidak diingini oleh Tuhan, karena tubuh kita adalah bait Allah. Tuhan sudah tinggal di dalam hati kita ketika kita tahu Tuhan sudah menebus hidup kita dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Setiap anak teruna bangsa tentu mengalami hal itu. Kemarin ketika retreat kelas 1 sampai kelas 3, setiap anak-anak sudah mengalami menjadi anak Tuhan. Sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kelas 4 sampai kelas 6 pun seperti itu. Di kelas masing-masing anak-anak sudah dituntun oleh Bapak Ibu Guru menerima jaminan keselamatan. Bagaimana Tuhan sudah menebus kita dan kita menerima Tuhan sebagai Juru Selamat dan Raja dalam kehidupan kita. Hal yang tadi Ibu sampaikan merupakan sebuah ilustrasi
bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali diperhadapkan pada banyak pilihan. Dan disitulah bagaimana hukum yang terutama ini harus kita pegang. Ya anak-anak, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Apabila suatu ketika anak-anak diperhadapkan oleh pilihan mengerjakan soal dengan jujur atau mencontek ya. Nah, disitulah kita akan mengingat bagaimana ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan setiap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Akal budi kita pasti akan berpikir, engkau memilih nilai yang jelek atau yang bagus. Kalau engkau tidak mencontek, engkau akan menerima nilai yang jelek. Tapi ini ada kesempatan nih dari temanmu untuk mencontek. Kamu akan menerima nilai yang kelihatannya di hadapan manusia kamu bagus. Disitulah kekuatan kita, akal budi kita serahkan kepada Tuhan. Ketika anak-anak mengandalkan Tuhan dengan segenap hati anak-anak, Tuhan akan memberkati setiap usaha anak-anak. Roh Kudus akan membantu mengingatkan apa saja yang anak-anak sudah pelajari, sehingga anak-anak tidak perlu mencontek dan jatuh di dalam dosa. Begitu juga dengan anak tadi. Dia juga mengasihi Tuhan dengan segenap jiwanya, dengan segenap hatinya dan kekuatannya. Dia tidak malu dikatakan anak yang cupu karena tidak mau diajak untuk kongko-kongko di pinggir jalan sambil merokok. Ya, karena masa remaja mereka ingin memperlihatkan kejagoan mereka. Dia tahu dia lebih ingin menyenangkan hati Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan tidak mengikuti teman-temannya yang seperti itu. Dan dia tetap percaya diri tinggal di sekolah itu sampai dia lulus tanpa dia merasa dirugikan atau tidak memiliki teman-teman yang dianggap geng jagoan di sekolah itu. Ya, yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Anak-anak, hari-hari ini kita semua di seluruh dunia, di bangsa ini masih mengalami yang namanya pandemi corona. Banyak di sekitar kita orang-orang yang tentu membutuhkan doa. Banyak teman-teman kita yang tentu membutuhkan perhatian kita ketika tanpa mereka sengaja atau mereka inginkan mereka terpapar oleh virus corona. Nah, apakah yang bisa kita lakukan sebagai teman-teman? Kita mungkin tidak bisa mengunjungi mereka saat ini, tapi doa dan perhatian kita, anak-anak, bisa menyapa teman-teman ya melalui telepon, membawa mereka ke dalam doa dan memberi semangat ya, serta menjaga kita semua di dalam sikap sehari-hari, menjaga memenuhi protokol kesehatan. Itu juga salah satu tindakan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kita memikirkan orang lain. Bagaimana ya kalau aku tidak memakai masker? Orang lain mungkin akan terkena daripada virus yang saya bawa. Bagaimana ya kalau aku tidak rajin mencuci tangan? Ya, tentu orang yang akan
berhubungan dengan kita, akan bermain dengan kita, tentu terkena virus, ya. Jadi di masa pandemi ini kita mau mempraktekkan bahwa kita saling memperdulikan saudara-saudara kita dan saling mendoakan serta menolong setiap saudara-saudara kita yang membutuhkan sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Anak-anak, demikian firman Tuhan dan pesan Tuhan pada hari ini, yaitu tentang hukum yang terutama dan yang utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Serta hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Marilah kita semua menyambut dan mempraktekkan firman Tuhan bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita terus meminta Roh Kudus menganugerahkan kasih karunia untuk kita memberikan kasih kita yang terbaik untuk Tuhan kita dan mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Mari anak-anak, kita mau tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh tinggal di dalam firman-Mu. Mampukan kami untuk kami boleh mengasihi Engkau Tuhan dengan seluruh kekuatan kami, dengan seluruh jiwa kami, dengan seluruh akal budi kami dan kekuatan kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Tuhan sendiri yang memampukan kami, menolong kami, menuntun kami. Dalam setiap keputusan kami, biarlah kami boleh mencari Engkau Tuhan di dalam setiap firman-firman-Mu. Tuntunlah kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Engkau yang memberikan kepada kami kasih yang mampu mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri kami sendiri, khususnya di saat-saat pandemi corona seperti ini. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu dan ya dan amin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhanlah yang selalu berjalan di depan kami. Kami memberkati hari ini Tuhan untuk anak-anak yang akan belajar daring dan juga anak-anak yang akan mengikuti Zoom maupun kegiatan yang lain. Kami memberkati Bapak Ibu guru maupun orang tua yang akan beraktivitas hari ini. Berkat, anugerah dan kasih karunia menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.